Salam, jumpa lagi di dalam pelayanan mimbar GKMI Eklesia. Saudara-saudara, kita hari ini akan mendengarkan firman Tuhan sebagai penguatan keluarga demi keluarga. Namun sebelumnya, mari saya ajak kita sekalian untuk meminta permohonan kepada Tuhan supaya Roh Kudus memimpin, membimbing kita untuk memahami firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau mengasihi keluarga, oleh karena itu Tuhan kami yakin firman-Mu itu juga berguna untuk keluarga. Firman-Mu itulah yang menguatkan keluarga demi keluarga, dan firman-Mu itulah juga yang menjadi fondasi yang menjiwai setiap anggota keluarga untuk kami hidup semakin kokoh di dalam iman kami kepada Engkau. Semakin kokoh kami di dalam kesetiaan, di dalam berumah tangga, semakin kokoh kami di dalam hidup bergereja. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika Engkau berfirman hari ini, Tuhan akan menguatkan kami pribadi lepas pribadi, Tuhan akan menguatkan keluarga-keluarga kami, dan bagaimanapun keadaan keluarga kami ya Tuhan, Engkau tetap mengasihi kami. Kasih-Mu itu terus menerus tercurah di dalam keluarga kami. Dan Tuhan menjadi kepala keluarga di dalam keluarga kami. Kiranya firman Tuhan yang akan kami bahas, kami akan perdengarkan hari ini Tuhan, benar-benar menjadi rema, sebuah perenungan yang mendalam bagi siapapun yang mendengarkan. Tuhan akan memberkati mereka, Tuhan akan mencurahkan segala kekayaan Tuhan. Tuhan akan berkata-kata untuk menunjukkan segala rancangan dan kehendak-Mu kepada kami. Terlebih lagi ya Tuhan, di dalam rangka bulan keluarga ini, kami merindukan firman-Mu itu menguatkan rumah tangga demi rumah tangga, dan Engkau memberkati melalui firman-Mu setiap rumah nikah kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Haleluya, amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini saya berikan tema Kasih Kristus Fondasi Keluarga. Kasih Kristus Fondasi Keluarga. Firman Tuhan terambil dari surat Kolose pasal yang ketiga ayat 14 sampai 17. Kolose pasal 3 ayat 14 sampai 17, demikian firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur orang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sampai sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya untuk firman Tuhan. Saudara, kasih Kristus fondasi keluarga. Setiap keluarga disatukan oleh cinta kasih. Kalau dalam sebuah keluarga tidak ada cinta kasih, disitulah awal keretakan, disitulah akar mula sebuah masalah. Di dalam Kolose ini, selain kasih itu menjadi pengikat yang menyempurnakan, saudara-saudara, tetapi kasih itu juga menjadi pengikat yang menyempurnakan di dalam hubungan keluarga demi keluarga. Jadi kasih itu mempersatukan, kasih itu menyempurnakan. Seseorang memberi tanpa kasih itu tidak sempurna. Kalau orang memberi, di situ ada kasih, di situ pemberiannya itu menjadi sempurna. Sejauh kasih itu adalah kasih yang murni, yang didasarkan pada kasih Kristus. Begitu juga keluarga.
ini adalah sebuah kunci atau prinsip dasar bagi keluarga Kristen, di mana keluarga-keluarga Kristen itu selalu harus memiliki kasih. Kasih itu fungsinya apa? Kasih itu mengikat, menyatukan. Selain itu apa? Di dalam setiap kekurangan masing-masing anggota keluarga, khususnya suami istri, kekurangan yang ada itu disempurnakan melalui kasih. Suami saya kurang begini, istrinya menerima karena ada kasih. Istri saya kurang begini, kurang begitu, harusnya begini, harusnya begitu, banyak komplain. Tetapi sejauh itu ada kasih. Kasih itu memampukan pribadi lepas pribadi untuk menerima yang kurang-kurang itu seolah-olah menjadi sempurna. Dan kasih itu menyempurnakan, saudara-saudara. Melalui firman Tuhan kita juga diingatkan bahwa Alkitab itu berbicara sangat kompleks, komprehensif dan mendalam berkaitan keluarga. Bahkan di awal dalam kitab Kejadian, keluarga itu sudah dibentuk oleh Allah. Dan ketika ditutup dalam kitab Wahyu, di situ juga nanti ada sebuah momen keluarga, yaitu pernikahan anak domba. Pernikahan antara Yesus sama mempelai laki-laki dengan gereja mempelai perempuan. Keluarga ini, saudara-saudara, mengawali serta mengakhiri Alkitab kita. Dan di tengah-tengahnya banyak sekali berisi tentang nasihat-nasihat keluarga. Karena setiap orang yang lahir di dunia berasal dari keluarga. Siapapun itu. Entah orang itu mengaku dirinya itu berkeluarga atau tidak. Entah orang itu tidak mau mengakui tentang keluarga. Tetapi setiap pribadi yang lahir ke dunia berasal dari keluarga. Oleh karena itu tidak salah, saudara-saudara. Alkitab ini dirancang sebagai sebuah penguatan bagi keluarga. Kasih itu mempersatukan. Coba saudara, kita ingat-ingat bagaimana awal-awal kita pacaran, kemudian kita menikah. Tentunya banyak perbedaan, bukan? Ada yang suaminya sarjana, istrinya SMP. Nggak cocok seleranya, saudara-saudara. Yang suaminya sarjana suka belajar, nontonnya itu berita, talk show, saudara-saudara, tentang sesuatu yang benar-benar menambah ilmu pengetahuan. Istrinya sukanya nonton dangdut aja, saudara-saudara. Nggak nyambung kadang-kadang. Tetapi karena kasih ya jadi itu, saudara. Ada orang yang menikah, yang satu pendek, yang satu tinggi, tetap bisa dinikahkan karena mereka mengasihi. Ada orang yang menikah satu putih, yang satu hitam, ya tetap namanya kasih. Mereka tetap menerima perbedaan itu. Saudara-saudara, ada perbedaan-perbedaan yang ada, saudara. Tentu di situ diikat di dalam kasih. Kasih itu justru yang membuat mereka maju di dalam sebuah pernikahan. Dan pernikahan itu disatukan di dalam kasih Allah, yaitu covenant. Jadi kalau orang yang menikah itu, saudara-saudara, dia itu perjanjiannya itu bukan dengan manusia, bukan dengan dua orang, suami, istri, laki, perempuan, onda. Tetapi di situ perjanjiannya itu ada Tuhan yang menjadikan pernikahan itu sebagai covenant. Lalu apa prinsip-prinsip yang mendasari bahwa kasih Kristus itu fondasi keluarga? Yang pertama adalah ada damai sejahtera Kristus. Ada damai sejahtera Kristus kalau orang itu mengasihi saudara. Kalau seorang ayah itu mengasihi anaknya, seorang istri atau suami mengasihi pasangannya, di situ ada kasih. Kalau orang itu mengasihi berarti dirinya itu ada damai sejahtera. Sebuah kondisi bagaimana segala apa yang kita lakukan di dalam keluarga itu, yang kita fondasikan berdasarkan kasih Tuhan itu, membuahkan hasil-hasil yang baik. Damai sejahtera itu tidak bicara sesuatu yang nihil dari konflik, bukan. Damai sejahtera itu juga orang itu tetap bisa menikmati keindahan-keindahan di dalam sebuah keluarga. Sekalipun keluarga itu kadang-kadang ada konflik,
Kadang-kadang ada masalah yang pelik. Kadang-kadang diterpa masalah kekurangan. Kadang-kadang diterpa masalah tentang kesehatan. Tetapi selama orang itu berdiri di dalam kasih Kristus, di situ ada damai sejahtera. Dan setiap rumah tangga kalau ada damai sejahtera harus didahului dengan apa? Suasana yang saling mengasihi. Kemampuan dari manakah seseorang itu bisa saling mengasihi dalam segala kekurangan dalam keluarga itu? Kasih Kristus. Itulah yang memampukan umat Tuhan untuk bisa mengasihi. Yang di dalamnya menjadi bukti kalau kita itu saling mengasihi. Di situ ada damai sejahtera. Saudara-saudara, kalau keluarga itu tidak mengundang, tidak terikat di dalam kasih Kristus, mereka hanya hidup dalam kepura-puraan. Salah satunya pasti merasa tekanan, salah satunya merasa boring, salah satunya mengalami hal-hal yang lain, punya keinginan untuk mencari yang lain. Tetapi selama ada kasih dan kasih Kristus itu dirawat di dalam keluarga, di situ ada damai sejahtera. Itulah yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, ada perkataan dan kekayaan Kristus. Saudara-saudara, perkataan kita itu berkuasa. Perkataan kita bisa menjatuhkan orang, bahkan mematikan orang. Tetapi satu sisi, perkataan kita bisa membuat seseorang itu bangkit. Membuat seseorang itu termotivasi. Membuat seseorang itu melek. Membuat seseorang itu mengalami gairah yang luar biasa hanya melalui perkataan kita. Oleh karena itu bagi keluarga Kristen, perkataan Kristus yang ada di dalam Alkitab itu, sabda Yesus yang ada di dalam Alkitab itu, itulah yang menjiwai setiap perkataan kita di dalam keluarga itu. Jadi ada perkataan, biasanya di sini itu bicara tentang sabda, dan ada kekayaan Kristus. Saudara-saudara, kekayaan Kristus itu berbeda dengan kekayaan duniawi, kekayaan jasmani. Tetapi jangan dibenturkan bahwa kekayaan Kristus itu serta-merta bertentangan, melawan, menafikan, atau menghancurkan kekayaan jasmani. Bagaimanapun kita ini manusia jasmani, tidak bisa lepas dari hal-hal yang bersifat jasmani. Oleh karena itu yang jasmani itu tetap kita perlukan sampai hari ini. Kekristenan, keluarga Kristen tidak pernah anti yang namanya kekayaan jasmani. Tetapi ada satu hal yang perlu ditambahkan di sini. Kekayaan jasmani boleh. Tetapi ada satu lagi yang kadang-kadang dilupakan dan sangat jarang untuk diperhatikan oleh keluarga Kristen, yaitu apa? Kekayaan Kristus. Apa sih kekayaan Kristus itu? Saudara-saudara, kekayaan Kristus itu sebuah bukan berupa doa, untukan doa yang isinya itu mengklaim kekayaan dari Tuhan. Oh bukan. Bukan sebuah permintaan atau doa yang dipanjatkan untuk menurunkan segala kekayaan di surga itu turun ke bumi. Bukan. Tetapi kekayaan Kristus itu ada bicara tentang bagaimana Yesus itu dirajakan di dalam keluarga. Maksudnya apa? Kekayaan Kristus itu kekayaan rohani. Kekayaan rohani itu berupa apa? Bimbingan, tuntunan, arahan, panduan bagi sebuah keluarga Kristen. Misalnya ada masalah, Tuhan itu seakan-akan berbicara kepada kita. Atau Tuhan mengingatkan firman Tuhan untuk menyelesaikan masalah itu sesuai dengan firman Tuhan. Apabila sebuah keluarga itu mengalami masalah komunikasi, Tuhan itu melalui sabdanya dia seakan-akan berbicara kepada kita. Hati nurani kita itu terusik sehingga kita itu bisa menyelesaikan masalah komunikasi yang ada di keluarga itu sampai tuntas. Kalau ada kebencian itu langsung dinetralisir dengan kasih yang menyempurnakan itu. Kekayaan rohani itu juga bicara tentang berkat-berkat Tuhan yang memberikan kebahagiaan, yang memberikan sukacita, yang memberikan
kerelaan atau kemampuan untuk saling mengampuni, kerelaan untuk saling menerima, kerelaan untuk terus-menerus saling menyesuaikan diri, mencocokkan diri. Sehingga kalau orang itu di dalam Kristus, orang itu punya kemampuan untuk saling menyesuaikan diri, mencocokkan satu dengan yang lain supaya makin hari makin rekat, makin klop, saudara-saudara, sehingga endingnya itu mereka happy. Berbeda dengan hal-hal yang lain di dunia sana, selalu endingnya itu kami sudah tidak cocok lagi. Saudara, komunikasi, penyesuaian, adaptasi ya di dalam rumah tangga itu tidak pernah ada kata berakhir. Menyesuaikan diri dengan anggota keluarga kita, khususnya pasangan kita itu sama seperti orang yang belajar. Kalau saudara suka belajar loh ya, kalau orang suka belajar itu nggak ada akhirnya. Love, long life learning. Dalam sepanjang hidup kita belajar, sama sepanjang hidup kita itu harus berkomunikasi, saling menyesuaikan diri. Hari ini kita sesuai, kita cocok, belum tentu loh tahun depan kita itu kita cocok dan sesuai. Ada perubahan. Disitulah kekayaan Kristus itu dibutuhkan supaya kita itu dibimbing oleh Tuhan untuk bisa menjadi keluarga yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang kedua, saudara-saudara, ada perkataan dan kekayaan Kristus. Yang ketiga, ada Kristus yang menjumpai, ada Kristus yang menjiwai ucapan dan tindakan. Ada Kristus yang menjiwai ucapan dan tindakan di sini. Seperti ayat yang ke-17 dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan kehidupan kita, harus kita pahami bahwa kita ini berada di hadapan Allah. Kalau orang itu hidup di hadapan Allah, tentunya ada dua hal yang perlu kita pikirkan. Berarti kita ini diawasi Tuhan. Betul, kita memang diawasi Tuhan. Tetapi Tuhan itu bukan seperti mandor. Salah sedikit menghukum, salah sedikit ditendang, salah sedikit ditampar, salah sedikit ekskomunikasi, salah sedikit dibenci, salah sedikit dibuang. Oh enggak. Tuhan itu penuh dengan belas kasih. Dia itu tahu segala kesalahan kita dan Dia menunggu kehendak baik kita, itikat baik kita, kerelaan kita untuk datang minta maaf, minta ampun kepada Tuhan dan bertobat melaluinya. Yang kedua, selain kita itu diawasi, kalau kita hidup di hadapan Tuhan, yaitu apa? Tuhan siap sedia memberikan berkat-berkatnya. Kalau kita itu sudah menjiwai, kalau kita itu hidup di hadapan Allah, dengan demikian saudara-saudara, ucapan dan tindakan kita itu harus selaras dengan sabda Tuhan. Ucapan dan tindakan kita di dalam keluarga dengan di luar keluarga kadang-kadang berbeda. Kita kadang-kadang memaklumi kesalahan kasir di supermarket. Kadang kita memaklumi rekan kita dalam kesalahan, bahkan kesalahan yang fatal sekalipun kita memaklumi. Tetapi kadang-kadang apabila ada anggota keluarga atau pasangan yang melakukan kesalahan kecil, kita tidak bisa mentolerir. Kita begitu cepat untuk mengkritik. Kita itu begitu cepat untuk mencari celah kesalahan itu. Kita itu begitu cepat untuk mencemooh di dalam keluarga sendiri. Tetapi ketika keluar, kita mempunyai sejenis klep untuk mengerem itu. Saudara-saudara, ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dimanapun kita berada, di sini tidak bicara tempat. Sejauh kita hidup, sejauh kita bisa berkata-kata, sejauh kita bisa bertindak melakukan sesuatu, semuanya itu dimanapun, kapanpun harus didasari dengan kebenaran firman Tuhan.
Dengan demikian saudara-saudara, Yesus itu menjadi fokus kehidupan kita. Kalau seseorang itu perkataannya nipu, apakah itu dijiwai dengan Tuhan? Kalau seseorang itu perkataannya itu cuma gosip-gosip aja, apakah itu ditujukan untuk Tuhan? Kalau perkataan itu penuh dengan tipu daya, perkataan itu penuh dengan kata-kata yang penuh kekerasan, kata-kata yang sarkas, keras, menyakitkan, apakah kata-kata itu berani kita tujukan untuk Tuhan? Berkatalah apa yang baik, berkatalah apa yang jujur, berkatalah apa yang indah, berkatalah apa yang bijaksana, berkatalah apa yang meneduhkan hati, bukan memprovokasi. Hari-hari ini Indonesia dikenal sebagai netizennya itu yang luar biasa. Luar biasa jeleknya maksudnya. Karena apa? Dianggap netizen paling barbar, khususnya di Asia Tenggara. Dan tampaknya orang Indonesia bangga, saudara-saudara ya. Tetapi kita orang Kristen, sekalipun kita orang Indonesia, kita harus mengeluarkan kata-kata yang seolah-olah itu ditujukan kepada Tuhan. Berani kita berkata kotor kepada Tuhan? Berani kita berkata yang buruk, yang jelek kepada Tuhan? Berani kita berkata tentang yang gosip-gosip kepada Tuhan? Kalau saudara berani, berarti kerohanian saudara bermasalah. Kita harus melakukan apa yang baik, baik itu tindakan maupun ucapan kita. Saudara-saudara, inilah yang menjadi tanda, yaitu ada damai sejahtera Kristus, ada perkataan dan kekayaan Kristus, ada Kristus yang menjiwai ucapan dan tindakan. Ini wujud yang konkret. Kalau kasih Kristus itu fondasi keluarga. Kasih itu besar gunanya. Bahkan di dalam 1 Korintus pasal 13, Rasul Paulus begitu merangkum begitu detail tentang pentingnya kasih itu. Seseorang sekalipun bisa memakai bahasa malaikat, kalau nggak punya kasih, sama seperti tong kosong bunyi, nyaring bunyinya, nggak ada artinya. Seseorang rasul bisa bahasa roh, bisa bahasa malaikat, tetap nggak bisa. Dengan demikian kasih Kristus itu sangat penting. Saya percaya kasih Kristus mendiami keluarga saudara demi keluarga. Jangan pernah berpikir keluargaku seperti ini, Pak. Keluargaku modelnya seperti ini, Pak. Keluargaku tidak sempurna, keluargaku tidak ideal. Masa keluargaku seperti ini, kasih Tuhan masih ada? Saya mau katakan kepada saudara-saudara, keluarga demi keluarga, kasih Kristus itu masih ada dan terus ada di dalam kehidupan saudara. Bagaimanapun bentuk keadaan situasi keluarga saudara, Tuhan tidak pandang bulu. Yang Tuhan Yesus harapkan, saudara merawat kasih Kristus itu di dalam kehidupan keluarga. Karena kasih Kristus fondasi keluarga. Ternyata saudara-saudara, 3 hal tadi pun sebenarnya tidak membuat keluarga itu, kita itu sempurna. Tidak mungkin ya, kita sebagai laki-laki yang tidak sempurna menikah dengan seorang wanita yang tidak sempurna, kok mau membentuk sebuah keluarga. Gereja yang memberkati pun gak sempurna. Pendeta yang tumpang tangan pun gak sempurna. Tetapi kita itu punya impian menjadikan keluarga yang sempurna. Tapi kalau ditanya keluarga yang sempurna itu seperti apa? Bingung, saudara-saudara. Keluarga yang sempurna itu bisa dihasilkan dengan melalui perjuangan dan kerja keras. Dan tentunya ada campur tangan Tuhan. Tidak ada keluarga yang sempurna. Saudara-saudara, sebagai penutup, keluarga yang sempurna menurut saya itu adalah ketika momen Adam dan Hawa di Taman Eden sebelum mereka jatuh di dalam dosa. Dosa saja belum jatuh, saudara-saudara. Mereka masih asik, mereka masih bekerja memberikan nama binatang. Mereka punya relasi yang intim dengan Tuhan. Setiap hari mereka berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka.
Adanya itu adalah kebahagiaan. Disitulah letak kesempurnaan. Sekalipun di situ belum ada dosa. Ingat ya, kita itu nggak tahu ular itu datang dari mana. Tetapi ular itu tiba-tiba nongol dan dia menjadi penggoda. Ini keluarga sempurna loh saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, keluarga sempurna itu tetap ada masalah di dalamnya. Apalagi kita dalam keluarga-keluarga, kita punya kekuatan, kita punya kerapuhan, kita punya kerinduan, punya harapan, punya keinginan. Tetapi satu hal saudara-saudara, sejauh ada Tuhan di dalam kehidupan kita, sejauh ada kasih Kristus yang menjadi dasar dan menjiwai setiap anggota keluarga kita, setiap kasih Kristus itu menjadi dasar kita bergerak, berkomunikasi satu dengan yang lain. Menurut saya, di situ ada cukup bagi kita untuk menyempurnakan keluarga kita. Tanpa kehadiran Kristus, keluarga sempurna itu mustahil. Keluarga yang sempurna itu bukan lahir dari keluarga yang happy, bukan, tetapi sebuah keluarga yang berjuang bersama dengan Kristus untuk mewujudkan kasih Kristus di dalam keluarga. Tuhan Yesus mengasihi keluarga saudara-saudara sekalian. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita keluarga demi keluarga. Amin.